Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Koles Telur. Kali ini saya ada di Balai Nyawiji Tulungagung, tepatnya di Desa Beji, Boyolango, tentang perkulineran, permadangan, perbadokan jamaah Maaniyah. Ayo ikuti saya. Terletak di pinggiran kota Tulungagung, tepatnya di Desa Beji, Kecamatan Boyolango, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, hadir sebuah rumah makan yang cukup ikonik dan menarik untuk dikunjungi, yang mengusung sebuah konsep joglo kuno dengan suasana tradisional ala pedesaan dan persawahan bernama Balai Nyawiji. Lokasi rumah makan ini nampak jauh dari hiruk-pikuk ramainya perkotaan, berada persis di tengah persawahan dengan pemandangan alam pegunungan yang indah dan memanjakan mata. Hadir juga teduhnya pohon yang rindang yang mampu membuat suasana semakin asri, sejuk, dan menenangkan. Keunggulan yang dimiliki oleh rumah makan ini adalah konsepnya yang telah tertata rapi. Bangunan joglo yang didominasi oleh ornamen material berbahan kayu kuno yang unik mampu membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana tradisional yang kental dengan nuansa lawas ini. Terdapatnya berbagai spot foto dengan latar belakang hamparan persawahan yang hijau serta adanya barisan pegunungan juga mampu membuat pengunjung selalu tertarik untuk mengabadikan setiap momen yang ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya nyampe juga di Balai Nyawiji Tulungagung. Ini menunya ada bermacam-macam. Nanti kita akan makan, kita akan telap-telap, kita akan review semuanya. Ada minumannya juga. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selaras dengan bangunannya yang syarat akan budaya Jawa, ragam menu kuliner yang ditawarkan di rumah makan Balai Nyawiji mengusung menu lawas khas pedesaan. Konsep makanan yang diangkat mengedepankan makanan tradisional yang dapat diambil sendiri atau prasmanan di setiap harinya. Bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan berat, terdapat beragam pilihan lauk pauk seperti ayam lodo, ikan pindang, ikan lele, dan berbagai macam menu lainnya dengan cita rasa lokal khas Jawa Timuran. Lalu untuk nasinya, di rumah makan ini menyediakan beberapa pilihan seperti nasi tiwul, nasi jagung, dan juga nasi putih. Sebagai salah satu tempat makanan yang cukup ikonik di Tulungagung, menjadikan tempat ini selalu ramai oleh pengunjung. Hadirnya perpaduan antara hidangan yang lezat, sembari menikmati pemandangan alam yang indah dan memanjakan mata, mampu menjadi daya tarik tersendiri sebagai jujukan tempat makan, sekaligus berwisata bersama teman maupun sanak saudara. Saya Miati Kusnawiyah, umurnya 34 tahun ini Pak. Jadi sebelumnya pekerjaannya itu lebih ke otomotif, ke kuliner itu karena suka Pak. Hobinya kemana-mana, jalan-jalan, makan gitu. Ke kulinernya karena itu. Dan kalau Balai Nyawiji ini sebenarnya sesuatu yang sangat tidak disengaja. Gitu, berdirinya itu nggak sengaja. Jadi awalnya beli tanah di sini itu pun juga nggak sengaja, ditawarin orang. Pada saat itu saya nggak punya uang, Pak, belum punya uang ini gitu. Akhirnya orangnya maksa karena butuh. Akhirnya yaudah seadanya dulu kita beli tanah ini tahun 2019 akhir kalau nggak 2020 itu beli tanah di sini. Setelah itu sebelumnya ada usaha juga coffee shop sebenarnya Pak. Jadi sebelum Balai ini berdiri kita itu ada usaha coffee shop namanya Kimochi Coffee Shop yang tempatnya itu kita masih sewa gitu. Masih sewa. Awal berdiri coffee shop itu pas pandemi Pak. Jadi tahu kan gimana sulitnya pada saat itu pandemi kita berdiri, akhirnya jalan 2 tahun meskipun itu tersewa-sewa 2 tahun tapi masih jalan. PPKM kemarin itu masa-masa tersulit coffee shop itu. Akhirnya kita putuskan untuk kita close untuk coffee shopnya. Setelah itu pada saat penutupan coffee shop itu sebelumnya ketemu sama teman gitu. Jadi teman ini itu dia sebenarnya punya ide buat untuk kuliner dan lain-lain. Habis itu kita ngobrol sebentar, nggak sengaja juga, Mas aku itu punya lahan sebenarnya, cuma di dalam itu bisa nggak ya dibuat usaha kuliner seperti itu. Akhirnya anaknya kesini, lihat di sini, sekali kesini langsung ngomong gini, di sini tuh enak ya Mbak, saya langsung lupa hutang gitu, karena kan suasananya pinggir sawah, anginnya semilir, dan ada pohon terbesi, mungkin kayak seperti itu ya Pak. Jadi ayo dibuat apa gitu, awal mulanya seperti itu. Jadi belum, konsepnya itu pun juga belum ada, tapi memang rencana memang mau dibuat tempat makan atau apa gitu. Awal mulanya nggak Jawa seperti ini, enggak, cuma itu mengalir juga sih untuk konsep, untuk menu itu pun juga mengalir sebenarnya. Jadi kesini
digambar sebenarnya kan ada kita gambar konsepnya nanti tetap ada joglonya tapi semi minimalis. Pada saat itu kalau nggak salah memang mau buat coffee shop tapi tema joglo sama ini Pak apa itu minimalis artinya masih ada bongan-bongan baru kayak gitu. Cuman sudah joglonya sudah dapat, sudah rapi, kita berubah konsep. Karena pada saat itu kita jalan-jalan nih ke tetangga sebelah gitu, ke luar kota. Ada ini juga, ada ide. Akhirnya kita rubah konsep semuanya, sama sekali nggak pakai yang minimalis. Tapi akhirnya bener-bener Jawa kayak gitu. Ketemu sama orang-orang yang notabene orang Lawasan, katanya seperti itu ya. Orang Lawasan, ada masukan ini, kayak gitu. Jadi konsepnya akhirnya seperti ini. Kita pada saat pindah konsep yang Lawasan, pada saat itu akhirnya kita punya prinsip ini. Kita harus benar-benar buat yang benar-benar lawas gitu. Kalau orang kesini itu kesannya kembali ke rumah nenek kayak gitu Pak. Artinya benar-benar memori masa lalu kalau waktu kita kecil atau kalau misalkan bapak-bapak itu pada saat muda dulu seperti apa itu harus kesannya seperti itu kalau kesini kayak gitu. Jadi akhirnya memilih makanan yang benar-benar masa lalu kayak gitu. Itu pun juga proses juga untuk makanannya kayak gitu. Jadi awalnya kita harus menu ini, tapi nggak bisa nih kalau dihidangkan seperti ini kayak gitu Pak. Jadi prosesnya untuk sekarang itu bener-bener kita nikmatin satu proses. Akhirnya ya udah fix untuk makanannya seperti ini. Gitu. Kalau saya sarjana hukum Pak. Dulu itu lucu sih sebenarnya. Jadi gini cerita awalnya kan bapak ibu pedagang semuanya. Saya dari kecil itu memang didikannya pedagang. Jadi bapak itu kan pasarnya Kademangan. Jam 3 pagi itu pasti berangkat ke sana. Dulu waktu kecil memang suka ikut bapak ke pasar Pak. Sampai ibunya toko itu pasti ikut untuk jualan ibu atau apa itu pasti. Terus ada titik di rendah hidup saya itu ada ketika orang saya itu kolaps semuanya. Itu ketika saya SMA. Nah, pada saat saya SMA itu keterima PMDK di salah satu Universitas Malang, negeri kan Pak. Di satu SMA itu saya saja yang keterima. Kalau misalkan ini nggak diambil, nanti katanya gurunya pada saat itu untuk kuota selanjutnya nggak dapet, kan gitu. Akhirnya mau nggak mau saya ambil hukum itu. Padahal sebenarnya pada saat itu pengennya langsung kerja, pengen langsung berdagang kayak gitu. Cuma akhirnya sama ibu itu, yus nggak apa-apa diambil aja kayak gitu. Itu kondisi ekonomi lagi nggak bagus keluarga itu. Jadi memang pada saat kuliah itu puasa Pak, Senin Kamis. Kayak gitu pas waktu kuliah. Tapi memang pada dasarnya saya itu pada saat kelas 3 SMA itu kan suka ilmu politik. Mungkin dari situ juga sih itu akhirnya milih hukum. Ya udah kayak gitu ngalir. Kuliah itu pun juga semester 5 disuruh keluar sama bapak karena udah nggak ada biaya. Cuma saya itu kan orangnya nggak bisa jauh sama orang tua. Tiap Jumat pasti pulang gitu. Nanti kalau berangkat itu bawa beras, entah makanya seperti apa kayak gitu Pak. Jadi benar-benar pada saat kuliah SMA sama kuliah itu titik terendah. Dulu itu kan dari orang tua yang berada, habis itu saya benar-benar insecure di kuliah itu karena kondisi ekonomi nggak bagus gitu Pak. Dunia hukum itu dunia yang berat Pak. Secara iman, secara mental itu juga harus benar-benar harus kuat kayak gitu. Ininya ya udahlah, nggak usah aja. Ada teman juga, teman deket Pak. Dia kan anaknya jaksa. Jadi karirnya bapaknya bagus sekali di gedung di kejaksaan. Terus ayo Mi kalau mau ikut coba deh tes di Kalimantan tuh. Saya pamit sama ibu. Kalimantan gimana ya Bu? Kayaknya nggak usah deh, ya udah kalau nggak mau jauh, ya udah akhirnya balik lagi ke Tulungagung Pak kayak gitu. Akhirnya ya udah kerja ikut orang itu, mulai dari perbankan tuh banyak perbankan, terus telekomunikasi, akhirnya menikah, akhirnya ke otomotif, ikut orang otomotif itu 5 tahun Pak saya kerja di orang kayak gitu. Habis itu dari otomotif itu saya buka sendiri, buka showroom mobil bekas sendiri. Habis itu ya itu karena kita suka makan, suka ini, buka coffee shop. Akhirnya coffee shop pun buka pertama langsung kena ujian pandemi itu. Ya udah itu belajar juga sih. Memang harus belajar ya kalau itu Pak. Belajarnya dari pengalaman. Januari kemarin buka Balinya Wiji ini. Kalau di sini berapa orang karyawan? Kalau di sini karyawan 16. Kalau saya biasanya sebenarnya ini kan setelah Balinya Wiji ini alhamdulillah di Tulungagung itu ini ya dilihat orang itu kan banyak yang kesini. Kan banyak juga ya yang buka seperti kita gitu. Cuman pada prinsipnya kan seperti ini Pak, kalau orang itu sebuah kesuksesan pasti akan menimbulkan persaingan. Itu pasti kan. Betul. Jadi
Sebenarnya kalau yang baru-baru itu saya nggak masalah, cuma ya sudah itu, maksudnya kita harus tetap jaga kualitas kita harus ada Betul. inovasi, kita harus branding balenya seperti apa, jadi inovasinya seperti itu. Karena gimana pun orang itu lidahnya kalau sudah merasa di sini enak gitu ya, pasti akan kembali. Kalau suasana, saya nggak memungkiri suasana itu pasti banyak yang tempat yang sama kan, tapi untuk rasa atau untuk kualitas belum tentu sama, gitu aja Pak. Untuk omset bulan ke-5 sampai sekarang udah stabil sih Pak. Jadi karena Balenya Wiji ini mengusung konsep yang lawasan, jadi kita harus tetap jaga lawasannya ini biar tetap otentik Balenya Wiji. Untuk makanan pun juga kita tetap jaga kualitas sama keotentikannya. Dan semoga anak-anak muda pun juga sadar kalau misal Indonesia ini budayanya tetap harus dilestarikan dan jangan sampai ditinggalkan gitu Pak. Nah, saya Mia dari Balenya Wiji. Terima kasih sudah berkunjung ke Balenya Wiji. Untuk kolesterol sukses selalu, Amin. sukses bersama-sama, Amin. maju bersama-sama. Terima kasih. Oke. Udah ya Pak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya nyampe juga di Balenya Wiji Tulungagung. Ini menunya ada bermacam-macam. Nanti kita akan makan, kita akan telap-telap, kita akan review semuanya. Ada minumannya juga. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini haus dulu ya. Kita akan minum. Nah ini kayak es tape susu telang. Kita coba icipin dulu. Munjung. Bawahnya ada tape, ada susunya, kayak ada blueberry-nya ini ya. Namanya gula telang. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus. Cer. Oke, kita mulai dari mana dulu? Nasi tiwul ya. Nasi tiwul pakai ini. Ini cer ini kuahnya. Lihat. Kuahnya meleleh. Kita akan geragoti ikan tongkol ini. Ikan tongkolnya kita geragoti. Awas ada durinya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nih, gurih banget. Ini kok menggoda nasi ampoknya. Nasi ampoknya pakai lodo coba. Nasi ampok kasih duduh lodo. Nah, kesukaanku itu yang ada kulit-kulitnya gini. Makanan nah, lodonya icipi. Cer.
Ini nasi putihnya sekarang. Nasi putihnya pakai ini, kesukaan gue nih. Ini pakai tempe. Sambelnya maknyus. Ini ada ini tongkol lagi. Tongkolnya kita buang durinya dulu ya. Ini tadi nasi putih, nasi ampok, nasi tiwul jadi satu. Masya Allah. Ini makannya diaduk-aduk langsung. Makannya di pinggir sawah, anginnya sepoi-sepoi, Masya Allah nikmatnya. Di Balai Nyawiji ini. Tongkolnya, nus. Pakai kuah. Aduk-aduk. Terpal. Halo pemirsa, kenalkan nama saya Bang Slongop dan saya baru pertama kali ke Balai Nyawiji ini. Saya akan mencoba makanan-makanan di sini dan bersama saya Teja Arum Latiwangi ini. Pengalaman pertama singgah di Balai Nyawiji, suasananya begitu asri, alami, angin semilir. Jadi ki anginnya sore-sore bersama keluarga sambil nyenja ini. recommended sekali mantap, kawan. ya. Bersama kolesterol ini mantap. Mantap sekali. Yuk mari kita mulai makan aja Mas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar ya rabbal alamin. Ya sabar aku, selak luwe. Gagang review.